Saudara-saudari, pencinta insan, intisari sabda harian yang saya kasih dalam Kristus. Salam jumpa di hari ini, Jumat 13 Agustus 2021, Minggu Biasa ke-19. Kita akan mendengarkan pembacaan dari Injil Matius, bab 19 ayat 3 sampai ayat 12. Mari kita simak bersama. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kata mereka kepadanya, jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya, kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Murid-murid itu berkata kepadanya, jika demikian halnya hubungan antara suami dan istri, lebih baik jangan kawin. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat mengerti perkataan itu. Hanya mereka yang dikaruniai saja. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri oleh karena kerajaan surga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Pencinta insan yang saya kasih dalam Kristus. Hari ini penginjil Matius memaparkan kisah orang-orang Farisi yang datang untuk mencobai Yesus dengan mengajukan persoalan tentang perkawinan dan perceraian. Apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Menjawab pertanyaan ini, Yesus menuntun mereka untuk kembali ke perjanjian lama. Apa dan bagaimana maksud asali Allah menciptakan manusia sebagai pria dan wanita. Pria dan wanita diciptakan setara oleh Allah untuk melengkapi satu sama lain, di mana pria meninggalkan orang tuanya untuk bersatu dengan istrinya, dan keduanya menjadi satu daging. Persatuan antara pria dan wanita dalam perkawinan ini mempunyai konsekuensi mengikat seluruh dan seumur hidup. Dan ingat, tidak ada instansi manusiawi manapun yang dapat mengakhiri persatuan perkawinan. Dengan demikian, maka sejak semula Allah tidak pernah menghendaki adanya perpisahan atau perceraian. Perpisahan atau perceraian terjadi karena ketegaran hati manusia. Hati yang tidak memahami bahwa perkawinan adalah anugerah terindah dari Allah bagi mereka. Hati yang egois dan tidak tahu bersyukur atas anugerah terindah itu. Pencinta insan yang terkasih, terhadap pertanyaan para murid tentang hidup tanpa kawin, Yesus menjelaskan bahwa hanya orang yang dikaruniai saja yang dapat memahami hal itu. Jadi, selain jalan perkawinan, Allah juga mengaruniakan satu status baru, yaitu tidak kawin, entah karena demi kerajaan Allah
yang sekarang kita kenal dengan hidup selibat, ataupun karena mau hidup lajang karena pilihannya sendiri. Para pencinta insan yang terkasih, kesetiaan di zaman ini menjadi sesuatu yang sangat mahal. Kendati sakramen perkawinan dalam gereja Katolik bersifat monogami dan tak terceraikan, namun kita tidak bisa menutup mata terhadap begitu banyaknya kasus perpisahan yang terjadi dalam keluarga-keluarga Katolik. Seakan-akan perpisahan menjadi pilihan pertama dan utama, manakala bahtera rumah tangga dilanda badai. Pun pula dalam hidup selibat, banyak anggota selibater yang mundur atau meninggalkan selibatnya. Tentunya fenomena-fenomena ini sungguh sangat memilukan. Karena itu, Injil hari ini menjadi alarm bagi semua orang Katolik, entah yang menikah ataupun yang selibat. Mari kita menjaga dan merawat anugerah indah Allah ini dengan penuh kesetiaan. Tuhan memberkati. Thank you.